Halo semuanya, balik di channel gue Limis Nali. Oke, di video kali ini video lanjutan sebelumnya. Jadi sebelum gua test ride motor ini, gua mau coba dulu buat ngebongkar motornya, buat ngecek bagian karbunya dan nyetel lagi si karbunya biar nggak terlalu irit dan biar ada tenaganya. Makanya sekarang gua bawa motor ini ke bengkelnya si Om Dun. ke bengkelnya Yoga Speed Engine. Nah, ini orangnya nih. Aduh. Nah, jadi motornya sekarang bakal dibongkar buat dicek dalemannya. Kira-kira ada yang parah atau gimana gitu ya. Khawatirnya kan takutnya ada yang keropos kayak rangka esap ya. Takutnya nanti kebelah dua gitu nih, motor kan dibawa lagi mau ke pasar bawa ikan gitu. Kayak motor Alif esap. Ya, kayak motor yang Honda gua itu esap. Jadi agak khawatir gitu. Nah, jadi sekarang mau dicek bagian karbu dan lain-lain di dalamnya pokoknya. Jadi biar gak banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke pembongkaran dan kita cek si bagian karbunya. Oke. Untuk kondisi batok ternyata sebenarnya aman ya kalau nggak diripet, cuman ada satu bagian di sini. Di bagian itu nggak ada sambungannya buat buat nyatu ke bodi kasar yang di sebelah kirinya. Dan nanti kayaknya kalau misalnya kita ganti yang baru pun bakal lebih oke sih. Soalnya itu ripetan semua. Jadi ya gitu. Jadi sementara udah dibongkar semua kecuali spakbor depan sama ini ya, batok belakang dan speedometernya. Jadi kemarin itu lampu depannya itu nyala, cuman gara-gara ngelewatin jalan yang jelek, keguncang, jadinya tiba-tiba mati. Nah sekarang kita mau coba ganti saklarnya dulu, soalnya kata yang jual yang bermasalah itu di saklar ya gak? Iya. Nah sekarang alhamdulillah itu Yoga punya saklar cadangan, punya Mio. Jadi kita pengen nyoba apakah benar dari saklar atau mungkin dari bagian lainnya. Khawatirnya si kabel bodi. Cuman kalau dilihat kabel bodi aman ya gak? Aman, ada semua komplit sampai ke belakang tuh. Jadi untuk lampu belakang juga tinggal kita beliin soket ke lampu belakang juga udah harusnya udah bisa nyala. Cuman kayaknya nanti gue bakal kayak di video sebelumnya gue bilang, kayaknya gue bakal langsung beli yang segojet sama mikanya sekalian. Nah ini di video sebelumnya pas gue beli gue liatin minusnya. Ini di sini tuh buat dudukan spionnya patah. Tapi ini bisa diganti, tapi sekaligus ganti sama master remnya. Nah terus kita beralih ke rangka. Mungkin dalam ini debuan banget, parah. Tuh juga, tuh bengkel. Nah sisanya aman. Ini untuk kabel-kabel lampunya juga utuh semua. Alhamdulillahnya sih ya. Berarti ini kondisi sebenarnya untuk listrik bagus ya gak? Cuman ya paling itu saklar kita mau lihat kenapa bisa lampu depannya nggak nyala. Untuk speedometer kayaknya ini masih oke, tapi emang nggak ada kabel speedometernya dan ampere bensinnya emang nggak jalan. Tapi sisanya aman, klakson segala macam tuh lengkap guys. Ya paling ada lakban kayak gini wajar lah ya untuk motor jadul, untuk motor tua. Terus kita beralih ke rangka. Rangka di bagian atas sampai sini aman, paling ada di sini dikit kropos ini, cuman nggak terlalu parah sih. Ini bisa dilas ulang kayaknya, masih kuat kok. Ini bukan rangka esap ya guys, bukan. Jadi udah dijamin teruji ketahanannya, udah pastilah. Ini yakin nih, ini motor kalau misalkan ngangkat gajah masih kuat nih. Terus beralih ke belakang. Belakangnya ini bisa dibilang mulus banget, maksudnya si rangkanya nggak ada lubang-lubang, nggak ada bolong, nggak ada kropos, paling dicat aja sih yang udah memudar dan kotor gitu. Tuh kalian bisa lihat tuh misalnya kayak gini kondisinya tuh. Nah untuk motor gue ini alhamdulillahnya kiproknya ori nggak sih? Kiproknya ori, terus CDI nya juga ori ya gak? Yoi. Alhamdulillahnya CDI-nya ori Mio.
Amit-amit jangan mati ya Allah. Tuh. Yamaha. Oke, jadi mantap. Nah, terus ini tuh soket buat ke lampu belakang nih ada. Jadi kita tinggal beli soket buat ke lampu belakang yang di bagian sininya. Ininya udah ada tuh, colok. Dijamin sih kayaknya kabel bodinya mah ini mantep banget tuh, masih tebel, nggak ada yang aneh-aneh juga. Paling ini nih antara ampere bensin tuh antara pelampungnya atau gimana ya, Gak? Ampere bensin sama ampere pelampung. Tapi ya sisanya aman. Ini nggak tahu nih. Untuk coilnya nggak tahu ori, nggak tahu enggak. Gua agak kurang tahu juga kalau Mio. Ori nggak sih? Ori mantap. Paling ya itu kabel ke businya tuh kayak gitu. Nggak pakai kop busi, nggak pakai padut. Sisanya aman. Paling ini tadi tuh di sini ke box filter nggak ada sambungannya. Paling itu aja sih. Udah, sisanya tinggal butuh peremajaan ulang. Ya enggak? Tinggal dicat-cat doang ini mah ya, Gak? Udah sih, udah mantep nih motor. Untuk dengan harga segitu dan kondisi gini ya, ini bisa dibilang oke banget buat sebuah motor Mio bekas. Apalagi yang udah bener-bener kayak gak keurus banget gitu. Ini spak gua tuh, ini ngecatnya asal-asalan banget sih, gak dibuka apa sama sekali. Tapi ya gitu. Ini nanti gua janji di tangan gua nih motor harus tampilannya harus mantep. Oke, kita lanjut ngurusin saklar dan karbu. Udah sih, sisanya aman, mantap. Ini karbunya udah dipretelin gini. Jadi gimana kondisinya nih, Gak? Jadi kondisinya ini lumayan bingung Sok we. Eta Buru. ngomongna. Sok we bebas. Pendapat Oga dari pas buka bongkar terus gimana gitu. Nah, jadi ini harus penyesuaian dulu karena kalau motor Mio ini itu beda settingan karburatornya dengan settingan Satria FU karbu ini. Jadi harus diseimbangkan lagi atau disetting lagi karburator ini sama mesin Mio Sporty-nya supaya tarikannya lebih maksimal, terus bisa normal seperti karburator bawaan Mio Sporty-nya. Seperti itu. Nah, penyesuaiannya di sini saya sudah ketemu permasalahannya. Jadi ini kendalanya di motor Mio Sporty itu terlalu irit. Nah, kendalanya seperti itu. Jadi gua sekarang mau memperbaikinya. Nah, ini gua dapat permasalahannya di pernya. Jadi ini bisa Anda lihat. Nah, jadi ini pernya, ini yang Satria FU dan ini Mio. Nah, ini kepunyaan gua. Yoga lah ya. Nah, terus ini karakter per Satria FU itu Keras. vakumnya itu keras ya, per vakumnya. Nah, lebih keras dan bahannya itu lebih tebal. Nah, ini efeknya itu motor akan irit. Jadi karburatornya otomatis lah akan irit. Nah, sedangkan yang bawaan standar Mio itu ini pernya bisa Anda lihat bahannya ini lumayan tipis ya, terus ini Lentur. agak lentur. Jadi ini karakternya lebih boros gitulah. Jadi otomatis lebih boros. Tapi ngaruhnya ke motor Mio ini dua-duanya ini apa gitu? Kan yang tadi VFU tuh tebal terus tuh keras ya. Efeknya ke bensin jadi irit. Tapi tenaga, kalau tenaga dipasangkan di motor Mio Sporty itu tenaga akan lebih kecil. loyo berarti. Loyo ya. Jadi berebet. Kalau yang Mio bawaan standar Itu pernya ya lebih boros enak. tapi lebih enak mesinnya. Iya. Tenaganya. Itu. Terus apa lagi nih? Nah, terus kendalanya ini karburator kan banjir. Nah, itu
gua sudah dapat permasalahannya, jadi kita setting dulu pelampung. Nah ininya, jadi ini settingannya agak ke bawah dikit. Nah jadi udah segitu, biar ngehindarin banjir. Iya. Gitu. Udah, sekarang kita bersihin. Lalu kalau udah bersih, ganti per, setting ini, udah pasangin, langsung hidupin. Oke, mantap. Kita lihat bisa cek gur atau enggak gitu ya. Oke. Oke, jadi sekarang karbu udah kepasang, terus akinya juga udah kepasang. Sekarang kita mau tes hidupin motornya dan langsung kita setel karbunya. Kita lihat nanti gimana hasilnya. Lanjut. Iya, nyempot. Oke, motornya udah dipasang kembali semuanya, udah normal. Untuk pengetesan juga udah cek gur. Boleh starter, bro? Boleh, bro? Udah enak lah pokoknya, udah sekali pencet langsung nyala. Tuh. Nah, pas pembongkaran sama pemasangan itu di hari kemarin. Nah, hari ini bakal ganti oli sama busi. Nah, kenapa ganti oli sama ganti busi? Karena kemarin pas dihidupin lagi terus dicoba jalan, ternyata businya udah jelek ya. Coba lihat busi bawaannya kayak gini. Udah jelek parah. Oh. Malah nggak bisa hidup ya? Nggak bisa hidup sama sekali. Itu soal businya udah jelek banget. Dan ini udah beli yang baru, mereknya Garuda, dari bengkel terdekat, harga 20.000 katanya buat racingan. Padahal gue mintanya yang paling murah, tapi ya dapetnya yang kayak gini. Sekalian kita nyoba aja, siapa tahu emang bagus atau jeleknya kita lihat aja nanti dah. Terus gue mau ganti oli. Di sini oli yang gue pakai itu Euro 1 untuk Mio. Ini harganya murah, 35.000. Coba yang paling murah aja dulu, soalnya motor ini oli mesinnya itu udah hampir kering kayaknya. Jadi khawatirnya nanti malah ngebul dan makin parah gitu, yang harus dibenerin dari ini motor. Pokoknya udah gawat lah gitu untuk si oli mesin yang ada di motor ini, bawaan motor ini. Nah, makanya di sini gua beli oli baru, oli mesin yang baru.
Tadinya tuh mau pakai oli bekas, cuman ya udahlah sekarang aja oli baru gitu. Dan mudah-mudahan pas udah ganti oli nggak ada tanda-tanda mesin ngebul, dan gue harap nggak ada masalah di bagian mesin setelah udah ganti oli mesin. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja pasang busi sama ganti olinya. Oke, olinya udah kita keluarin dan ternyata itu kalian bisa lihat, gila, hampir kering. Ini parah banget sih ini motor. Kayaknya yang jual ya waktu pas dia beli motor ini juga kayaknya emang gak pernah ganti oli deh kayaknya selama 6 bulan. Soalnya filternya aja nih tadinya tuh gepeng loh. Ini udah dibentukin lagi, udah dibikin kayak gini lagi, normal lagi. Udah dibersihin juga pakai bensin. Terus pernya juga, kan ini juga tutupnya. Kalian bisa lihat sendiri kondisinya. Udah selek tuh. Kita bener-bener khawatir sekarang, takutnya pas udah diisi oli takutnya nanti malah ngebul. Tapi mudah-mudahan aja enggak ya, mudah-mudahan. Ya udah, sekarang kita langsung lanjut aja masukin oli mesin barunya ke motor Mio ini. Oke, sekarang kita masukin olinya. Oke, oli mesinnya udah kita ganti, sekarang kita ganti businya. Oke, sekarang kita langsung coba hidupin, lihat bakal ngebul atau enggak. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Aman tapi ya. Kita ngebul. Oke, alhamdulillah motornya udah bisa nyala lagi. Ya emang nyala sih, tadi juga udah keisi oli. Terus malah efeknya suara mesin jadi lebih adem dan gak ada yang aneh-aneh. Dan alhamdulillah gak ada ngebul sama sekali. Padahal tadinya kondisi oli yang ada di bawaan motor udah tinggal ada nyawa sih. Misalnya kalian gak percaya, sisa oli yang ada di mesin itu kayak segini nih. Kalian bayangin aja, gua bawa dari Kawalu yang jaraknya tuh 42 kilometeran sampai ke Ceneam dengan oli sebanyak ini. Bayangin, gak ngebul aja udah syukur gitu. Ditambah nih mesin gak ada ngeletrek sama sekali. Bayangin aja hokinya gua gimana. Oke, alhamdulillah motornya udah beres dicek, udah beres ganti oli, udah beres ganti busi, dan udah normal lagi. Terus karburator udah disetel juga, udah cek gur, starter sekali pencet langsung nyala. Dan ya udah siap pakai jarak jauh lah insyaallah. Nah sekarang paling nextnya itu gua target untuk ngerapihin body-bodinya. Terus nanti itu beli lampu belakang, soketnya, sama saklar. Dan paling ya itu sih, sisanya sih tinggal tampilannya aja. Dalamannya kayaknya udah oke lah ya. Ya nggak sih bro? Sip. Yaudah, segitu aja untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Alim Salih, gue pamit, bye. Mantap, bisa dipakai.